Saman tahu Pak, kita tanya ke RNI berapa harganya? 100.000 Pak, per 5 kilo. Bapak tahu di pasar berapa sekarang Pak? Di pedagang-pedagang pasar kami beras terbaik aja 70.000 Pak. Kalau Pak Menteri Perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat menurunkan harga, tapi Bapak tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya Pak semua ini Pak. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak hadir untuk rakyat, bubarkan saja RNI Pak. Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak, kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Ya kan? Namun demikian, dalam rapat berikutnya tentu baiklah kita buka kepada publik mana yang menjadi wewenang Kementerian Perdagangan di sektor pangan, mana yang bukan. Saat ini ada Badan Pangan Nasional, ya, termasuk urusan importnya tidak di Menteri Perdagangan, beberapa komoditas penting ya. Oleh karena itu mungkin ke depan Pak, di awal rapat disampaikan mana yang menjadi wewenang Kementerian Perdagangan dan mana yang bukan. Komisi 6 DPR RI mencecar penyaluran bantuan sosial berupa bantuan beras yang disalurkan pemerintah. Meski penyaluran bantuan beras tersebut sempat dihentikan sementara pada 8 sampai 14 Februari karena pemilu, penyaluran bantuan itu tetap dipertanyakan. Pertanyaan datang dari anggota Komisi 6 DPR Amin, Aka, dan Herman Khairon. Amin mempertanyakan terkait data bansos yang dinilai tidak memiliki acuan valid. Pasalnya banyak perbedaan data antara Kementerian Pertanian dan Kemendag. Menurutnya memang kenaikan harga beras cenderung melambung ketika Ramadan dan Lebaran, bahkan menjelang pemilu. Namun yang menjadi sorotan adalah kenaikan harga beras pada pemilu ini dinilai terbesar dibandingkan pemilu sebelumnya. Setiap pemilu impor besar tinggi, tapi ini tertinggi, ungkapnya. Meskipun pemerintah telah melakukan impor dalam jumlah yang besar. Pertanyaan berikutnya timbul, kelangkaan dan harga yang sangat mahal. Mestinya memiliki manajemen bansos yang bagus, sebutnya. Hal senada juga dikatakan oleh Herman Khairon yang meminta adanya data perbandingan antara harga beras saat Ramadan dan Idul Fitri dengan pemilu. Tolong dikeluarkan data ini sehingga kita bisa mengukur, oh tingkat kenaikan harga bukan hanya El Nino, karena dikoper tapi juga persoalan lain, pungkasnya. Penyaluran bansos beras tersebut memang sempat menjadi pembahasan di tengah masyarakat. Julhas menampik ada kepentingan politik di balik bansos beras tersebut. Bulan Desember, Pak Dirut, bulan Desember yang lalu Pak, beras itu masih 55.000 di pasar. Kami saat itu mendengar El Nino, mendengar bahwa ada kelangkaan beras per 55.000 5 kilo. Sehingga kami saat itu ada kegalauan di diri kami tidak bisa memberikan sesuatu kepada rakyat, maka kami, banyak kawan-kawan kami di Komisi 6 melakukan bansos, pakai duitnya sendiri tentunya, membelinya di RNI, karena kami merasa bisa dapat lebih cepat dan berasnya kualitasnya bisa lebih bagus. Nyatanya di RNI harganya saat itu 80.000 Pak. Kami sedih, karena apa? RNI harusnya jadi stabilisator, harusnya jadi contoh buat rakyat, tapi ternyata akhirnya pedagang-pedagang di pasar ngerti harga di RRI ngawur, mereka tidak takut-takut lagi menaikkan harganya. Dan Bapak tahu hari ini Pak, kami kemarin ini serius Pak, ini Pak, Bapak harus perhatikan hal ini. Kami kemarin Pak, ini mau Ramadan, kami pasti ditunggu oleh rakyat kami, Pak Mufti, teman-teman yang lain, berbagi nggak beras pada kita, ya kan? Kita sedang langkah di pasaran. Saman tahu Pak, kita tanya ke RNI berapa harganya? 100.000 Pak, per 5 kilo. Bapak tahu di pasar berapa sekarang Pak? Di pedagang-pedagang pasar kami beras terbaik aja 70.000 Pak. Kalau Pak Menteri Perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat menurunkan harga, tapi Bapak tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya Pak semua ini Pak. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak hadir untuk rakyat, bubarkan saja RNI Pak. Minyak goreng
Pak Mendak tadi sudah sampaikan harganya berapa. Bapak jual harga berapa, Pak? 1 liter 25.000. Gila Bapak ini, Pak. Saya tidak tahu apa dasar Bapak menetapkan harga begini, Pak. Perbaiki, Pak. Kami ini beli kepada mitra kerja kami tujuannya apa? Pertama, karena beli kami banyak. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa kualitas beras dan minyak yang kami berikan kepada rakyat kami, kepada konstituen kami yang terbaik. Tapi bukan kemudian dijirat oleh Bapak. Yang kedua, ini bisa jadi contoh yang presiden yang buruk buat rakyat kami, Pak. Kemudian yang kedua untuk Bulog. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit, Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog, Pak? Malu kami di DPR ini, Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke, Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan, Pak? Itu saja, Pak, yang kami tanyakan, Pak. Kita sebagai manusia yang ditanya ada integritas kita, Pak. Kalau Bapak yang Bapak katakan bohong, yang Bapak katakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan di kenyataan, maka akan dicatat oleh sejarah apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Yang ini kita tahu permasalahan kita. Impor kita, beras kita begitu tinggi. Impor tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Impor tertinggi kita untuk beras. Impor tinggi, sudah importnya tinggi, harga berasnya tinggi. Harusnya import itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi, beras tetap langka, berarti masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang saya ingin dengar dari bapak-bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi bapak-bapak pada hari ini. Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Ya kan? Ini juga makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran, kita padamkan apinya dengan cari pasar murah, cari ini, cari ini. Tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari. Ya akan berulang-ulang